Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Bernardus Jerin di channel Baku Pesa 48. Salam sejahtera buat kita semua. Saya harap semua kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam naungan perlindungan Tuhan. Baik, sebelum saya membawakan renungan pada pagi hari ini, saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang ajaib, berbicaralah kepada kami untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu, bahkan nasihat-nasihat singkat daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran jalan-jalannya Tuhan. Dan ajar kami untuk mengerti Tuhan tujuan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Dan ajar kami memahami bahwa segala penderitaan, ujian, dan cobaan yang Tuhan izinkan itu adalah untuk mendewasakan kami serta menuntun langkah-langkah kami untuk menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kadangkala kita tidak mengerti apa daripada rencana Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, problema, kita seringkali menyalahkan Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu renungan yang dimana kita boleh mengerti bahwa segala sesuatu yang jadi dalam bumi ini semuanya dalam kehendak, bahkan dalam rancangan Tuhan. Adapun satu kalimat yang membuat suatu pertanyaan bagi kita, mengapa Allah mengizinkan ujian, bahkan penderitaan datang menganiaya kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama yang menjadi tekanan menghasilkan kelegaan, bahkan kelepasan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa tekanan menghasilkan kelegaan atau kelapangan dalam setiap kehidupan kita? Karena ketika kita sudah melewati tekanan-tekanan itu, atau di mana kita saat mengalami kesesakan, kita akan diberikan kelegaan ketika kita melewati fase-fase itu. Yang pasti kita melewatinya bukan berlari daripada tekanan itu, tetapi kita hadapi dan kita membawa Tuhan di situ dengan sikap yang benar pastinya. Karena setiap orang yang mengalami tekanan karena ada sesuatu yang dia buat secara pribadi sehingga itu membuat dirinya tertekan. Terus yang kedua, ujian-ujian membuktikan dan membuat kita rendah hati. Nah, dengan ujian-ujian yang ada, dengan satu tekanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, di situ supaya kita menyadari dengan ujian ini bahwa kita itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang terbatas, yang tidak punya apa-apa, dan kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Nah, dari situ kita tidak akan memiliki pemikiran-pemikiran yang tinggi, yang melebihi daripada Tuhan. Pastinya kita mempunyai kerendahan hati. Yang pasti orang-orang ini adalah orang yang sudah percaya ataupun belum, dia pasti akan memiliki kerendahan hati ketika dia menyadari bahwa dirinya itu punya kekurangan, yaitu dengan apa? Ujian-ujian yang dimana disitu menciptakan kerendahan hati buat kita. Kemudian yang ketiga, penderitaan dapat meningkatkan kuasa Allah di dalam diri kita. Kenapa penderitaan kok bisa dikatakan membuat orang melihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Nah, ketika orang ini benar-benar berseru dan bersandar sama Tuhan, pastinya saat situasi genting, saat situasi yang sangat mencekam seperti saat ini, virus corona ada di mana-mana, orang tidak bisa pergi kemana-mana. Orang hanya bisa datang kepada Tuhan. Penderitaan itu membuat orang mengerti bahwa ada Sang Kuasa yang hebat.
Nah, di mana setiap orang akan pergi dan berlari kepada Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam renungan pagi hari ini, saya secara pribadi, saya datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Sehingga saya mengerti dalam situasi seperti ini, ada satu hal yang mau Tuhan nyatakan. Apa? Supaya orang semuanya berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Orang-orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan harus pergi dan tinggal di rumah untuk menyiapkan waktu, menyisakan waktu supaya punya waktu fellowship bersama keluarga. Dan itu cara Tuhan, supaya orang-orang melihat bahwa kuasa Tuhan itu melebihi kemampuan daripada manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu dapat meningkatkan kuasa Allah di dalam diri kita. Jadi engkau yang sudah senantiasa berseru kepada Tuhan, bersandar sama Tuhan, tingkatkan itu. Dan engkau yang belum, bahkan jauh daripada pikiranmu untuk datang kepada Tuhan, hari ini saya mau bilang, datanglah kepada Tuhan, berdoalah, berserulah. Selain engkau bertindak, engkau butuh Tuhan yang penuh kuasa itu. Amin. Yang keempat, penderitaan itu memisahkan orang yang terpilih dari yang dipanggil. Maksudnya, dalam kehidupan kita orang Kristen, orang-orang yang terpilih itu banyak sekali. Orang-orang yang terpanggil itu banyak sekali. Tetapi dengan penderitaan, dengan masalah, dengan situasi-situasi seperti ini akan diuji orang-orang yang setia, yang benar-benar terpilih dan terpanggil untuk Tuhan itu siapa. Nah, apakah dengan situasi keadaan seperti ini masih datang kepada Tuhan atau bersandar kepada manusia yang penuh dengan keterbatasan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu baik, ujian itu baik untuk menyadarkan pribadi kita ini sebagai manusia yang sangat lemah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari taat melalui penderitaan. Nah, ketika kita tahu bahwa penderitaan-penderitaan itu datang daripada Tuhan dan ada tujuan maksud daripada Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenarannya, maka dari itu kita harus taat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu yang kita lakukan yaitu hanya perlu taat, yaitu lakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan, yang mulia, yang hanya untuk Tuhan saja. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita menyalahkan siapapun dalam situasi dan keadaan saat ini, termasuk seperti virus corona yang datang. Kita tidak perlu menyalahkan bangsa-bangsa yang hebat, yang luar biasa, tapi yang kita perlu koreksi pribadi kita. Kalaupun hari ini aku mati oleh karena virus corona, aku sudah punya Tuhan, aku sudah punya jaminan bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, yang hari ini engkau yang sudah kena oleh virus corona, saya mau bilang tetap berpegang teguh, taruh pengharapanmu kepada Tuhan, sebab di dalam darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib itu, di situ dapat menyelamatkan, dapat menyembuhkan, bahkan di situ ada kehidupan kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau yang hari ini masih sembuh, masih sehat, aku mau berdoa, taruh iman percayamu kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat menolong engkau dalam situasi-situasi seperti ini. Amin. Sekian daripada renungan firman Tuhan hari ini, sekiranya dapat mengingatkan kita, memberkati pribadi hidup kita, bahkan kita sendiri boleh sadar bahwa Tuhan itu adalah yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.